Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini, kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh menaikkan syukur, kita diberi kesempatan untuk menyembah Allah yang hidup. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, berkat buat kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru. Kami percaya kasih setiamu ya dan amin sepanjang umur hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya melalui pemberitaan kabar baik, namamu dimuliakan, namamu dimasyurkan, ditinggikan, dan semua orang boleh menjadi percaya karena Yesus Kristus. Haleluya. Kami mohonkan ini Bapa, sehingga melalui media sosial ini, melalui pembacaan dan perenungan firman kami diberkati. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 12. Firman Tuhan berkata, dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus, damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah membaca satu perikop ini di dalam surat Petrus pasal 5 ya. Jadi perikop yang terakhir dikatakan bahwa dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Lalu kalimatnya berikut, berdirilah teguh dengan teguh di dalamnya. Puji Tuhan. Sungguh indah persekutuan di dalam Kristus. Persekutuan yang ada di dalam Kristus adalah persekutuan yang akrab. Ada hubungan yang karib, ada persekutuan yang akrab. Ya, Rasul Petrus, baik Silwanus, ya, dan hamba-hamba Tuhan. Begitu indahnya juga kalau di dalam persekutuan kita itu ada keakraban. Pengenalan satu dengan yang lain. Dapat dipercayai. Ya, perhatikan. Seorang saudara yang dapat dipercayai. Oleh karena itu, kalau zaman sekarang lalu melayani Tuhan, kemudian tidak mempercayai orang di sebelahnya, orang yang ada di sekitarnya, itu salah satu ciri-ciri gereja yang akan jatuh. Nah, tetapi ciri gereja yang terus membangun, yang terus berkembang, yang terus maju adalah membangun keakraban, mempercayai oleh orang yang ada di sekitarnya. Ya, percayakan kepada orang yang ada di sekitarnya. Bukan orang lain, bukan orang yang dari luar, bukan. Orang yang ada dekat-dekat dengan dia itu. Kenapa? Visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia, lalu dia juga akan teruskan kepada orang lain. Orang yang terdekat dengan dia. Dan itu prinsip di dalam Alkitab. Coba Bapak Ibu memperhatikan bagaimana kisah pelayanan hamba-hamba Tuhan. Orang yang terdekat. Ya. Sebelahnya Musa ada Harun. Sebelahnya Elia ada Elisa. Di sebelahnya Bapak Ibu Saudara ada siapa? Yang terdekat. Kenapa? Dapat dipercayai. Nah, ini dia. Dikatakan pesannya bahwa adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh
di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kata berdirilah teguh ini menunjukkan kepada kita bahwa dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kenapa kita disuruh teguh berdiri? Ya karena kebenaran Injil ini. Ya, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Kita harus teguh di dalam Injil yang diberitakan itu. Jangan lari, jangan menghindar, tetapi maju karena Tuhan. Ya. Yang kedua, Roma pasal 5 ayat 2 berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah di dalam apa? Kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, jadi kita menerima pembenaran oleh iman. Ini dia. Berikutnya dikatakan, Roma 11 ayat 20 berkata, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Perhatikan, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, ya, untuk bangsa-bangsa lain. Ya, menjadi peringatan untuk menjaga iman. Bagaimana dengan kita yang percaya? Tetap teguh berdiri di dalam iman kepada Kristus Yesus. Nah, kesombongan rohani juga kita perhatikan 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mengajak kita melalui pesan daripada Rasul Petrus dengan perantaraan Silwanus, dikatakan dia dianggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, ya, dengan singkat menulis surat kepadanya untuk menasehati dan meyakinkan bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Majunya sebuah pelayanan itu dimulai dari kesukaran, mulai dari hal-hal kesulitan, dan perhatikan Tuhan bekerja di dalamnya. Tapi hati-hati dalam mempertahankan kemajuan itu, perlu dikatakan merendahkan hati, tidak sombong. Ini dia. Jadi pentingnya untuk teguh berdiri di dalam Allah. Biarlah pagi hari ini seberapa kita yang ada mendengarkan renungan ini, percayalah, ada pertolongan di dalam Kristus Yesus. Ada pertolongan di dalam Yesus Kristus. Semua oleh kasih karunia. Secara manusia kita tidak mampu, tetapi ada Roh Kudus yang terus membimbing kita, memimpin kita untuk mengerti maksud dan rencananya dalam hidup kita. Tetaplah berdiri teguh di dalam iman, jangan sangkal dia, jangan jauh dari dia, layanilah dia. Semakin engkau berlari menjauh, dia akan terus mencarimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.